Oke, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan soal berikutnya. Ayo kita berlatih 5.3 ya. Soal nomor satu, ini soalnya relatif mudah ya, Dek ya. Tentukan apakah setiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Jika iya, jelaskan. Ya, perbandingan senilai salah satu cirinya adalah angka perbandingannya sama. Angka perbandingannya tetap, tidak boleh berubah-ubah. Ya, jadi langkah awal adalah untuk masing-masing tabel, ya Dek ya. Kita cari X banding Y-nya itu berapa banding berapa. Nah, sekian banding sekian, ya kan? Atau X per Y-nya. Nah, itu sama dengan sekian per sekian, ya kan? Kalau misalkan nanti ada yang beda, ya berarti tabel tersebut tidak menunjukkan perbandingan senilai. Kalau sama semuanya, berarti tabel tersebut menunjukkan perbandingan senilai. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Sekarang kita coba tabel yang A. X-nya 2, Y-nya 8. Berarti bentuk perbandingannya adalah, kita pakai per aja ya Dek ya. Berarti 2 per 8. Nah, coba ini kita sederhanakan. Atas dan bawah kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita geser ke data sebelahnya. Berarti 3 per 12. Ya, atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, lalu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya, sejauh ini masih sama. Apakah data yang ketiga ini juga sama? 8 per 24. Nah ini, atas dan bawah berarti kita bagi dengan 8, ya Dek ya, supaya sederhana. Kalau 8 dibagi 8 itu 1, 24 dibagi 8 itu sama dengan 3. Nah, terlihat di sini angka perbandingannya itu berubah. Ya, semula 1/4 yang ini, kemudian yang kedua 1/4, yang terakhir ini 1/3. Berarti bisa disimpulkan bahwa tabel yang A ini tidak menunjukkan ya perbandingan yang senilai, atau saya singkat di sini tidak senilai. Nah, jelas ya. Alasannya apa? Alasannya karena ada angka perbandingan yang berbeda. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang B. Nah ini, X-nya 6, Y-nya 18. Caranya sama. Ya, kita pakai warna lain aja. Berarti di sini angka perbandingannya adalah 6 per 18. Kita sederhanakan. Atas dan bawah kita bagi dengan 6. Berarti 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kita geser ke sebelahnya. 10 per 30. Nah ini jelas ya kan, 1 per 3. Ini masih sama ya. Lalu data yang ketiga 14 per 42. Berarti atas dan bawah ini juga kita bagi dengan 14. 14 dibagi 14 kan 1. Lalu 42 dibagi 14 kan 3. Nah ini terlihat angka perbandingannya itu tetap. Ya Dek ya, sama dengan berapa? 1/3. Nah ini kan sama semuanya. Artinya tabel yang B ini merupakan perbandingan yang senilai. Alasannya karena angka perbandingannya tetap tidak berubah. Oke ya, makin jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke tabel berikutnya yang C. Nah ini yang C. X-nya 2, Y-nya 12. Kita hitung perbandingannya adalah 2 per 12. Kita sederhanakan, berarti atas dan bawah dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, geser ke data di sebelahnya. Berarti nanti 4 per 24. Jadi ya, atas dan bawah kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian yang terakhir 6 per 36. Ini kalau disederhanakan ya berarti dibagi 6 ya Dek ya. Atas dibagi 6 sama dengan 1, bawah dibagi 6 ini ya sama dengan 6. Nah berarti ini karena angka perbandingannya tetap, ya kan, 1/6. Kemudian yang ini juga 1/6, yang ini juga 1/6. Maka tabel yang C ini menunjukkan perbandingan yang senilai. Ya, sekali lagi alasannya karena angka perbandingannya itu tetap sama dengan 1/6. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang D. Nah, yang D caranya sama. X banding Y berarti ini 1/1 atau 1/1. Nah, ini sudah langsung terlihat ya Dek ya. Tabel yang D ini jelas
menunjukkan perbandingan yang tidak senilai. Ini kan 1:1. Sebelahnya ini adalah 3:9. Nah, kalau 3:9 kalau disederhanakan itu kan sama dengan 1:3. Nah, ini kan sudah beda. Ya kan 1:1 itu jelas berbeda dengan 1:3. Maka data yang ketiga ini tidak perlu dicari. Kita sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa untuk tabel yang D yang terakhir ini adalah perbandingan yang tidak senilai. Nah, tidak senilai. Alasannya apa? Alasannya karena angka perbandingannya berubah. Ini ada yang 1:1, kemudian ini ada yang 1:3. Coba ini kalau kita hitung sekalian ya. 4/16. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan berarti dibagi 4 ya atas bawah. 4 dibagi 4 itu 1, 16 dibagi 4 ya sama dengan 4. Nah, ini kan beda-beda. Ada yang 1:1, ada yang 1:3, ada yang 1:4. Nah, artinya tabel yang D ini tidak menunjukkan perbandingan yang senilai. Jadi perbandingannya tidak senilai. Nah, alasannya adalah karena angka perbandingannya itu beda-beda. Oke, jelas ya? Untuk pembahasan soal yang lain silakan dicek di playlist. Tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.